Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Dia akan datang menemui kita, menjumpai kita dengan membawa berbagai macam rahmat, maghfirah dan berkah untuk sebagai bahan melaksanakan tugas kehalifan kita 11 bulan ke depan. Lalu apa yang telah kita persiapkan untuk menjemput tamu yang agung? Kalau tamu dalam hal manusia, pejabat atau orang yang dihormati mau mendatangi sebuah tempat, pasti tempat yang akan didatangi melakukan berbagai macam persiapan, melibatkan semua unsur agar tamu yang datang merasa nyaman, walaupun apa yang dibawakan belum tentu berdampak langsung kepada yang mau didatangi. Bahkan terkadang apabila ada pelayanan yang dianggap oleh tamu tidak sesuai harapan, maka bisa langsung dijatuhkan hukuman kepada sang penerima tamu. Presiden mau datang ke Sulawesi Selatan, misalnya mau datang ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan akan sibuk semua menjemput kehadiran seorang kepala negara. Dengan berbagai macam fasilitas akan digerakkan untuk membuat nyaman tamu yang akan datang. Ini yang akan datang sudah pasti dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah apa yang mau dibawakan kepada yang mau didatangi. Dan ini yang mau dibawa bukan hanya untuk kemaslahatan dunia, tetapi akan dinikmati sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita persiapkan agar tamu ini kembali dengan rasa nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan berita bahwa hambamu luar biasa penyambutannya terhadap kehadiran saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Saban, dan memang di bulan Saban inilah tempat merancang apa yang mau dilakukan, bagaimana kurikulum Ramadan yang akan dilaksanakan. Persiapan Rasulullah pertama adalah bersedekah sebanyak-banyaknya. Sedekah itu bukan hanya dalam bentuk uang. Sedekah itu bersifat umum. Segala bentuk kebaikan itu adalah sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan itu adalah sedekah. Memberi makan orang yang membutuhkan adalah sedekah.
Rasulullah banyak membantu orang-orang yang butuh bantuan pada saat bulan Saban. Yang kedua, Rasulullah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan didampingi oleh malaikat Jibril di saat Rasulullah membaca. Diperbanyak berinteraksi. Dan salah satu yang dirindukan oleh surga adalah tahlil Quran. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin tahlil Quran. Di antara 4 kelompok manusia yang dirindukan oleh surga, salah satunya adalah tahlil Quran. Orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Satu kali huruf dibaca dalam Al-Quran adalah lipat 10 kali. Bahkan di ayat lain, satu kali perbuatan amal soleh dilakukan, amal kebaikan berlipat 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Sehingga begitu masuk bulan Ramadan, semakin meningkat interaksinya dengan Al-Quran. Bukan sekedar dibaca, tapi memang ditelaah, dikaji. Sehingga diharapkan manusia punya wawasan Al-Quran, punya kepribadian Qurani. Yang ketiga diantaranya yang dipersiapkan Rasulullah adalah berpuasa. Nyaris Rasulullah sempurna ibadah puasanya di bulan Saban. Saking seringnya berpuasa, sehingga ketika Rasulullah masuk di bulan Ramadan, tidak ada lagi kendala fisik, tidak ada lagi kendala mental, tidak ada lagi kendala iman, berhadapan berbagai macam tantangan di bulan Ramadan. Memang dalam hadis menginformasikan bahwa setan-setan diikat, dibelenggu, sehingga tidak bisa beraktivitas menggoda manusia. Tapi perlu kita ketahui, di dalam diri manusia ada nafsu, dan itulah musuh terbesar manusia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak diikat, tidak dibelenggu, dia bersemayam di dalam diri manusia. Sehingga kalau ada orang yang tidak berpuasa, tidak menjaga kualitas Ramadannya, itu bukan karena godaan setan, tapi nafsu yang ada di dalam dirinya yang tidak bisa dikendalikan. Apa sih kandungan bulan Ramadan sehingga begitu harus diagungkan? Rasulullah sudah menjelaskan dalam hadisnya, seandainya umatku tahu persis apa yang terdapat di balik bulan Ramadan, maka mereka pasti berharap 1 tahun itu menjadi Ramadan. Mengapa? Kata Rasulullah, karena bulan Ramadan menghimpun segala kebajikan, semua ketaatan makbul, doa mustajab, perilaku dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka. Ini hadis Rasul menggambarkan begitu banyak kandungan di dalam Al-Quran yang tidak terinformasi keluar. Hanya beberapa hal yang jelas disampaikan oleh Rasulullah terkait apa kandungan Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man fariha biduhuli ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Siapa, tiap-tiap orang, barang siapa saja orang yang beriman yang menjambut kehadiran bulan Ramadan dengan
kegembiraan hati, dengan penuh persiapan. Haramallah, Allah mengharamkan jasadnya ala niran, atas neraka apa saja. Belum masuk bulan Ramadan, baru dengan gembira hati menyambut kehadirannya, Allah sudah mengharamkan jasad orang beriman dimakan oleh api neraka. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, karena banyaknya fasilitas yang dibawa oleh bulan Ramadan, maka marilah kita mempersiapkan diri sebagai gambaran kegembiraan kita menyambutnya, agar bulan Ramadan tidak sia-sia kehadirannya. Kata Rasulullah, banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Ini yang terkena adalah orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya menyambut tamu agung bulan suci Ramadan. Apa secara langsung yang akan diberikan oleh Ramadan? Yang paling populer di kalangan orang beriman adalah ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini salah satu oleh-oleh terbesar bulan Ramadan, ibadah puasa, yang dipanggil semua orang yang beriman, mau kuat imannya, mau lemah imannya, mau setengah-tengah imannya, dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan, mengindahkan ibadah puasa itu. Karena luar biasa nilai ibadah puasa yang dikandung oleh bulan Ramadan. Ujungnya tatakun. Dalam surah Al-Baqarah ada ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, diberikan kepada orang yang bertakwa. Kaitannya puasa berarti Allah ingin membimbing langsung orang-orang beriman agar hidupnya terarah muflihun, pasti akan membahagiakan dunia dan akhirat. Allah yang akan membimbing langsung kita dengan media ibadah puasa. Karena orang yang bertakwa, kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat yang lain, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan ibadah puasa, Allah menginginkan hambanya mati dalam keadaan selamat. Karena Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum. Tidak dibenarkan orang beriman meninggal dalam keadaan tidak selamat. Maka Allah memberi cara bagaimana dia bisa selamat. Saum, puasa pada bulan Ramadan penuh, agar dia meninggal wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hanya orang yang bertakwa yang wafatnya husnul khatimah. Ayat lain mengatakan wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya bahwa Allah menghendaki dengan ibadah puasa yang kita lakukan agar kita menjadi manusia yang mudah
memperoleh rezekinya ketika dia mencari rezeki. Akan mudah memperoleh solusi ketika orang beriman menghadapi problematika di dalam kehidupan kesehariannya. Ayat lain mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang bertakwa. Berarti Allah menginginkan dengan perintah ibadah puasa ini agar kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain lebih luas, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Berarti Allah menginginkan dengan ibadah puasa ini agar bangsa kita, agar manusia dalam dunia ini dihujani berkah dan ditaburi berkah dari bumi, dari langit, dan la fatahna alaihim barakatin samai. Masihkah kita mau bermain-main dengan ibadah puasa? Sementara umur kita sekarang sudah berapa? Umur 50 tahun tidurnya berapa tidak beraktivitas? Coba dihitung. Berapa ibadah kita yang ikhlas dilaksanakan? Berapa dosa yang telah kita lakukan? Tidak cukup baru kita mau masuk surga. Nonsen. Nah, untuk mengatasi persoalan itu Allah menurunkan rahmatnya Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Satu huruf dibaca pas turun Lailatul Qadar. Luar biasa rahmat Allah 1000 bulan akan diperoleh, melampaui batas usia kita. Oleh karena itu Rasulullah, karena tidak ditahu kapan Lailatul Qadar turunnya, sehingga dia selalu berinteraksi kapan saja, di menit berapa dia harus baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi kalau 30 juz atau satu surah kita baca turun Lailatul Qadar, satu huruf Al-Quran 10 kali lipat di luar bulan Ramadan, bahkan 700 kali lipat. Begitu bulan Ramadan 700 kali lipat, dilipat-lipat gandakan lagi. Luar biasa. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh sebagai rasa gembira. Kita belum beramal di bulan Ramadan, Allah sudah memberi fasilitas, diharamkan surga neraka bagi kita hanya dengan gembira menghadapi bulan Ramadan. Bukan sampai di situ saja. Man shoma ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita 11 bulan yang lalu dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa. Yang penting puasanya imanan wahtisaban. Dalam hadis lain, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan qiyamul Ramadan, dosa-dosanya terdahulu diampuni. Bersih, tidak ada dosa apapun. Karena tidak dari yang penting dosa terdahulu akan dihapus berkat Ramadan. Bahkan dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan, Allah berfirman ketika masuk satu Ramadan, barang siapa mencintai aku pada satu Ramadan, maka aku akan mencintainya. Barang siapa mencari rahmatku, maka rahmatku akan mencarinya.
Barang siapa beristighfar kepadaku, maka aku akan mengampuni berkah Ramadan. Dan aku akan memerintahkan kepada malaikat agar mencatat amal baiknya saja umat Nabi Muhammad. Dan tidak mencatat amal-amal tidak baiknya. Dan rindu surga kepada mereka. Kurang apa Allah? Masihkah kita belum mau beriman? Masihkah kita mau berleha-leha, bermain-main? Fasilitas Allah yang luar biasa begitu. Tamu dalam bentuk manusia saja luar biasa, tidak tidur siang malam menghadapi, melayani tamunya. Padahal belum pasti dia memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini sudah pasti Allah katakan, dunia dan akhirat pasti akan diperoleh. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, baik yang lemah imannya, yang setengah-tengah imannya, yang kuat imannya, mari kita mempersiapkan diri kita menghadapi Ramadan, agar apa yang dibawa Ramadan kita bisa raih, sehingga antara Ramadan dengan Ramadan kita selalu dalam keadaan suci, bersih, sehingga ketika kapan saja Allah mau memanggil kita, kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, pasti kita meninggal dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan terkait Ramadan dan keutamaannya, pada intinya dia memiliki 3 tujuan sasaran akhir. Yang pertama, takwa secara personal. Yang kedua, takwa secara sosial. Dan ketiga, bersyukur, menjadi manusia yang bersyukur. Ini tertuang di dalam 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa secara personal. Takwa secara sosial di dalam surah Al-Baqarah 187. Di sana Allah mengatakan, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 186 yang menggambarkan tujuan segala upaya usaha di bulan Ramadan itu dalam rangka menciptakan manusia yang bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangan ibadah puasamu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan besarkanlah, agungkanlah petunjuk Allah. Wala'allakum tashkurun.
Mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bersungguh. Jadi Allah di akhir Ramadan menghendaki kita sempurnakan bilangan, maknanya bukan ibadah puasa kita yang ditinggal meninggal. Bahwa kesempurnaan ibadah puasa itu adalah dengan membesarkan Allah di luar bulan Ramadan. Bukan hanya dalam sholat dibesarkan, bukan hanya dalam bulan Ramadan dibesarkan, bukan hanya dalam ibadah puasa dibesarkan, tapi dalam semua aspek kehidupan kita, di kantor, di pesawat, di mana saja, Allah harus tetap dibesarkan. Karena hanya dengan membesarkan Allah, sikap tawadu akan muncul dalam kehidupan. Tidak ada lagi arogansi. Apapun jabatannya, pangkatnya, sekaya apapun dia tidak akan pernah berarogan. Karena yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Karena apa yang menjadi harapan kita tidak semudah apa yang kita inginkan. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Maka salah satu bentuk adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kekuatan yang kita miliki diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya memanfaatkan nilai-nilai yang begitu bertabulan di dalam bulan Ramadan yang akan dihadiahkan oleh Allah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.